warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Putri Andari. Di sini saya akan membuat video mengenai kewirausahaan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang diampu oleh Ibu Nita Karmela MPD. Pada video ini saya mengambil materi mengenai siklus dan problem solving wirausaha. Baiklah, mari kita mulai. Let's go! Sebelum kita membuat sebuah usaha yang akan dirintis, sebaiknya kita harus tahu terlebih dahulu apa saja siklus atau tahapan wirausaha. Nah, sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian siklus wirausaha. Siklus wirausaha merupakan tahapan yang harus dilalui dalam membangun sebuah usaha, di mana setiap tahapannya ini memiliki fokus yang berbeda-beda. Dalam siklus ini, ada 5 tahapan, yaitu ada tahap persiapan, memulai, mengelola, membangun, dan keluar dari usaha. Dalam tahap persiapan ini, kita sebagai seseorang yang memiliki niatan untuk membangun sebuah usaha, haruslah memiliki kesiapan mental dan juga jasmani. Menjadi seorang wirausahaan menjadikan kita bos di usaha yang akan kita rintis. Mau sekecil apapun usaha kita adalah bosnya, dan kita sendirilah yang mengatur semuanya, bukan orang lain yang mengatur kita. Menjadi seorang wirausaha juga mewajibkan kita untuk memiliki sebuah kemampuan dan menunjukkan kelayakan barang dan juga jasa yang akan diproduksi. Jika kita memutuskan untuk berwirausaha, tentu harus siap untuk menanggung untung dan juga rugi yang akan didapat nantinya. Dan menjadi wirausaha pun membuat kita menjadi lebih bebas untuk mengatur usaha yang akan kita jalani. Selanjutnya yaitu siklus memulai. Pada siklus ini merupakan hal yang sangat menarik dan juga menantang. Ketika sudah menentukan jenis usaha apa yang akan kita rintis, sudah merencanakan pemasarannya seperti apa dan bagaimana, sudah memiliki rencana asuransinya, dan berniat untuk mendaftarkan hak cipta serta menentukan tempat dan lokasi usaha yang akan ditempati, maka kita dapat langsung memulainya. Setelahnya yaitu siklus mengelola. Pada tahap ini kita akan tahu bagaimana cara mengelola usaha yang terbaik, yaitu dengan cara yang sesuai dengan tujuan usaha, jenis produk jasa, dan juga sistem operasi usaha kita. Mengelola sama saja dengan memanage. Kita harus bisa memanage keuangan, memanage hukum, memanage pemasaran produksi, dan juga memanage kantor. Pastikan semua masalah keuangan telah dikelola sebaik mungkin. Pastikan juga semua kegiatan usaha kita sah dan juga terlindungi secara hukum, dimulai dari perizinannya, kontrak kerja, hak cipta, ataupun merek dagang. Tahap yang keempat yaitu membangun. Di sini perencanaan dan persiapan yang telah matang akan memudahkan kita melakukan pengembangan usaha. Hal ini akan membuat usaha yang telah kita rintis tidak akan memiliki hambatan-hambatan yang berarti. Tahapan yang terakhir yaitu keluar dari usaha. Mungkin memang sudah saatnya kita memutuskan keluar dari usaha yang kita rintis dengan berbagai alasan dan juga telah dipertimbangkan secara matang. Perkembangan usaha bisa terjadi dalam berbagai bentuk, di antaranya relokasi tempat usaha dari bisnis rumahan ke perkantoran, membuka cabang-cabang baru, melebarkan wilayah pemasaran keluar kota atau luar provinsi, merambah pasar internasional atau ekspor, mendatangkan produk-produk dari luar negeri atau impor, melakukan inovasi dengan menciptakan produk-produk baru untuk memenuhi kebutuhan segmen pasar baru, dan yang terakhir yaitu menjual usaha Anda ke pihak lain dalam bentuk waralaba. Di setiap usaha yang kita rintis, pasti ada saja problem ataupun masalah yang akan terjadi nantinya. Tidak ada usaha yang tidak pernah menemukan kendala, yang membedakan hanya tingkat kendala itu sendiri. Maka dari itu, kita sebagai wirausahaan harus mencari problem solving-nya seperti apa. Kira-kira problem solving itu apa ya? Problem solving merupakan suatu keterampilan yang meliputi kemampuan untuk mencari informasi, menganalisa situasi, mengidentifikasi masalah dengan tujuan untuk menghasilkan alternatif tindakan, kemudian mempertimbangkan alternatif tersebut sehubungan dengan hasil yang dicapai dan pada akhirnya melaksanakan rencana dengan melakukan suatu tindakan yang tepat. Nah, di sini ada beberapa permasalahan dalam wirausaha, yaitu 1. Ketidakmampuan manajemen atau pengelolaan. Yang kedua, kurangnya pengalaman. Yang ketiga, lemahnya kendali keuangan. Yang keempat, kegagalan mengembangkan rencana strategis.
Yang kelima, pertumbuhan usaha yang tidak terkendali. Yang keenam, pengendalian persediaan yang tidak baik. Dan yang terakhir, pemilihan lokasi yang kurang tepat. Sekarang, mari kita ulas satu persatu. Yang pertama yaitu ketidakmampuan manajemen. Maksudnya itu, lemahnya kemampuan pengambilan keputusan merupakan masalah utama dari kegagalan usaha. Pemiliknya kurang mempunyai jiwa kepemimpinan dan pengetahuan yang diperlukan untuk membuat bisnisnya berjalan dengan lancar. Yang kedua yaitu kurangnya pengalaman. Kurangnya pengalaman menjadi salah satu kendala yang paling banyak ditemukan di lapangan. Yang ketiga yaitu lemahnya kendali keuangan. Kurangnya modal dan kelemahan dalam kebijakan kredit kepada pelanggan. Berwirausaha itu tidak cukup dengan niat saja, tetapi tentu wajib memiliki modal. Selanjutnya yaitu kegagalan mengembangkan rencana strategis. Rencana strategis merupakan rancangan dan pemikiran panjang terkait kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Rencana strategis haruslah dipertimbangkan bukan hanya pada usaha-usaha besar saja. Selanjutnya ada pertumbuhan usaha yang tidak terkendali. Pertumbuhan merupakan sesuatu yang alamiah, sehat, dan didambakan oleh semua perusahaan. Tetapi pertumbuhan haruslah terencana dan juga terkendali. Yang keenam yaitu pemilihan lokasi yang kurang tepat. Kita sebagai wirausaha haruslah memilih lokasi yang tepat bagi usaha yang akan kita rintis nantinya. Pemilihan lokasi yang tepat untuk sebagian orang merupakan suatu seni dan juga ilmu. Sering sekali seseorang memilih lokasi bisnis tanpa penelitian, pengamatan, dan perencanaan yang baik. Beberapa wirausahaan memilih lokasi hanya karena ada tempat kosong saja. Akibatnya, ketidaktepatan lokasi ini penjualan tidak berkembang dan bisnis tersebut terancam gagal. Nah, kita sebagai seorang wirausahawan haruslah mengetahui permasalahan tersebut agar nantinya usaha yang akan kita rintis berjalan dengan lancar. Jika ada masalah pada usaha yang kalian jalani saat ini, tenang saja, saya mempunyai solusinya. Di sini ada langkah praktis dalam memecahkan suatu masalah. Kalian haruslah bisa membedakan kapan saatnya berpikir rasional dan juga berpikir irasional. Sebagai seorang wirausahawan, kita diharuskan memiliki cara berpikir rasional. Karena pada saat kita berpikir rasional, maka sama saja dengan kita berpikir positif. Berpikir positif menjadi salah satu kunci untuk memecahkan suatu masalah. Dengan kita berpikir dan bertingkah laku positif, maka akan membuat kita menjadi efektif, bahagia, dan juga kompeten. Namun sebaliknya, jika kita berpikir dan bertingkah laku negatif, maka akan membuat kita menjadi tidak efektif, emosional, penuh prasangka, sangat personal, dan juga tidak logis. Kita sebagai seorang wirausahawan haruslah memiliki jiwa kepemimpinan. Nah, sebagai seorang pemimpin ini, kita diharuskan memiliki jiwa positif. Berpikiran positif juga merupakan salah satu modal dalam berwirausaha. Dalam memecahkan suatu masalah membutuhkan pemikiran yang rasional. Jika tidak memiliki pemikiran rasional, tentu saja kita akan selalu memandang segala sesuatunya itu dari sudut pandang negatifnya saja. Nah, dari permasalahan tersebut nantinya akan menimbulkan keberanian dan kebijaksanaan dalam diri kita. Keberanian dan kebijaksanaan itu tercipta pada diri yang memiliki mental dan spiritual yang baik, yaitu berpikir dan berjiwa positif. Di sini ada beberapa hambatan dalam pemecahan masalah, yaitu tidak dapat melihat permasalahan dengan baik, kegagalan mengenali permasalahan, tidak mampu mengidentifikasi pilihan pemecahan masalah, membuat pilihan yang tergesa-gesa, dan juga kegagalan melaksanakan solusi. Nah, di sini ada cara proses memecahkan masalah. Yang pertama itu ada identifikasi dan rumuskan masalahnya itu apa. Yang kedua, cari beberapa solusi permasalahan. Yang ketiga, identifikasi alternatif pilihan dan konsekuensinya. Yang keempat, tentukan pilihan solusi terbaik. Yang kelima, laksanakan solusi dengan baik dan juga benar. Setelah kita mengetahui apa saja itu siklus wirausaha dan juga masalah-masalah apa saja yang mungkin akan muncul pada usaha kita, diharapkan kita dapat mengatasi ataupun memecahkan masalah tersebut dengan baik, agar usaha yang kita jalankan nantinya dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan sedikit pun.
dan juga dapat bertahan di tengah-tengah banyaknya usaha-usaha baru yang akan muncul nantinya. Sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga dapat menambah wawasan kita terhadap kewirausahaan. Sekiranya apabila terdapat kekurangan pada penjelasan yang